Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Materi yang Mei persiapkan untuk presentasi kali ini. Langsung aja ya. Iya boleh langsung aja. Materi yang Mei persiapkan untuk presentasi kali ini sama seperti sebelumnya diambil dari buku Jati Diri Wanita Muslimah di bab ke-8. Langsung aja ya. Langsung aja ke intinya gitu. Dari judul tadi kan temanya wanita muslimah dan kewajibannya terhadap saudara dan temannya. Nah, dalam buku ini yang Mei udah baca ada 11 kewajiban wanita muslimah terhadap saudara dan temannya. Yang 11 itu yang pertama, mencintai dan menjalin persaudaraan dengan mereka karena Allah. 2, memberikan pengaruh cinta karena Allah dalam kehidupan kaum muslimin. 3, tidak memutuskan hubungan dengan saudaranya. 4, pemurah dan pemaaf terhadap saudara-saudaranya. 5, menemui saudara-saudaranya dengan wajah ceria. 6, senantiasa berbuat baik, tepat janji kepada saudara-saudaranya. 7, lemah lembut terhadap saudaranya. 8, tidak menggunjing saudaranya. 9, menghindari permusuhan, canda yang menyakitkan dan ingkar janji. 10, pemurah dan senantiasa menghormati saudara-saudaranya. Dan yang ke-11, mendoakan saudara-saudaranya dari kejauhan. Bisa ada cara siang ya? Bentar. Langsung ke poin yang pertama. Mencintai dan menjalin persaudaraan dengan mereka karena Allah. Hubungan wanita muslimah yang memiliki ikatan persaudaraan dengan prinsip karena Allah merupakan ikatan yang paling kuat di antara seorang dengan yang lainnya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena persaudaraan yang muncul karena iman merupakan ikatan hati yang paling kuat, serta jalinan jiwa yang paling kokoh, serta akal rohani yang paling tinggi, sehingga tidak bisa diragukan lagi bila kita melihat wanita-wanita muslimah menjalin persaudaraan karena Allah dengan ikatan persaudaraan yang sangat kuat dan bahkan abadi gitu ya. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya ada tiga hal yang di dalamnya orang akan mendapatkan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada yang lainnya. Kedua, mencintai orang karena Allah ketika tidak ingin kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan Allah darinya, sebagaimana tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka. Ketiga, tidak ingin kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan Allah darinya, sebagaimana dia tidak ingin dicampakkan ke dalam neraka. Muttafaq alaih. Selain itu, Allah akan memberikan kedudukan orang-orang yang saling mencintai karenanya dengan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, dan tempat yang tinggi dengan dikumpulkannya mereka pada hari kiamat kelak. Sebagaimana dalam firman-Nya, mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku pada hari ini, aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Pada hari di mana tidak ada naungan selain naunganku. Nah, juga dalam hadis yang diriwayatkan dari Muaz dari Rasulullah
Dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku akan mendapatkan mimbar dari nur cahaya yang sangat diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Nah itu yang pertama. Yang pertama tadi, mencintai dan menjalin persaudaraan karena Allah. Yang kedua, pengaruh cinta karena Allah dalam kaum muslimin. Pengaruh cinta ya, merupakan pengaruh cinta karena Allah dalam kehidupan kaum muslimin merupakan suatu hal yang wajib untuk menanamkan rasa cinta dalam hati kepada setiap anggota masyarakat, terkhusus kaum muslimin ya teteh. Karena Islam telah datang untuk membangun masyarakat yang ideal, yang berdiri berdasarkan pada cinta dan persaudaraan, serta termasuk dalam saling mengingatkan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi pernah bersabda yang artinya, demi dia dan jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga sehingga beriman, dan tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu yang apabila kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai? Sebarluaskanlah salam di antara kalian semua. Nah itu hadisnya. Dari hadis tadi, itu merupakan pandangan Nabi yang dimana jalan menuju cinta kepada saudara kita adalah dengan menyebarkan salam, menyebarluaskan salam, sehingga hati dapat terbuka untuk menerima kasih sayang dan kebaikan, serta kecintaan dan ketulusan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, tidak memutuskan hubungan dengan saudaranya. Terkadang seorang wanita yang merasa marah pada saat mengalami merasa tersinggung gitu ya, sebagaimana manusiawi, sehingga dia akan berbuat kurang baik terhadap wanita lain dan mungkin menyulut kemarahan dari salah satu pihak yang bisa menyebabkan pemutusan hubungan. Nah, dalam Islam juga ditekankan bahwa apapun permasalahan yang muncul tidak boleh menjadikan orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu terputus hubungannya gitu. Karena ikatan tali cinta kepada Allah ini lebih kuat dan lebih erat, sehingga tidak dapat dipisahkan hanya karena kesalahan yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Dan karena itu, Islam telah memberikan batasan masa yang memungkinkan bagi jiwa untuk menenangkan diri, untuk memadamkan api kemarahan, yaitu selama 3 hari, dan mengharamkan orang-orang yang berselisih melebihi batas tersebut, seperti dalam sebuah hadis Rasulullah, tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu masing-masing saling memalingkan muka, dan yang paling baik dari keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari beberapa hadis lain yang bunyinya, man hajaro akhohu sanatan fahuwa fi kasafki dan mihi, yang artinya barang siapa mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hal tersebut kita dapat melihat bahwa wanita muslimah yang perasaannya telah dibentuk oleh Islam
dan jiwanya yang telah dikendalikan oleh petunjuknya, tidak akan memutuskan hubungan dengan salah satu saudaranya apapun sebabnya, tetapi sebaliknya dia akan menjabat tangannya dan menyalaminya, serta dia akan mengetahui bahwa yang paling baik dari saudaranya yang berselisih adalah yang mulai mengucapkan salam atau memulai perdamaian di antara keduanya. Nah, itu yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat yaitu pemurah dan pemaaf terhadap saudara-saudaranya. Wanita muslimah yang jiwanya disirami petunjuk Islam akan senantiasa pemurah terhadap saudara-saudaranya, yang apabila disulut amarahnya, dia akan meredam amarah tersebut serta memaafkan kesalahan saudaranya. Karena dia paham bahwa meredam amarah itu merupakan tingkatan ihsan yang siapa saja dari kaum muslimin yang dapat mencapainya, maka ia akan dicintai oleh Allah. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang dijelaskan bahwa ada tiga perbuatan dosa, barang siapa tidak melakukannya akan diberikan ampunan oleh Allah atas dosanya. Yang lain kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, orang yang tidak menjadi penyihir, yang senantiasa mengikuti para tukang sihir, dan orang yang tidak dengki kepada saudara. Ya, menemui saudaranya dengan wajah yang ceria. Dalam sebuah hadis dikatakan, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski hanya engkau temui saudaramu dengan wajah ceria. Hadis riwayat Muslim. Dan ada lagi, senyum yang engkau berikan kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, teteh, wajah ceria merupakan sifat yang sangat baik yang memang dianjurkan Islam, yang menjadikan sebagai perhiasan berharga bagi setiap orang, sehingga menarik kecintaan orang lain. Juga Islam mengkategorikannya sebagai amal soleh, yang dimana pelakunya akan mendapat pahala, karena mayoritas wajah ceria menunjukkan kejernihan hati lahir maupun batin yang dicap sebagai akhlak terpuji. Nah, itu poin nomor 5. Sekarang poin nomor 6, yaitu senantiasa menasihati saudara-saudaranya. Nah, di antara akhlak wanita yang paling jujur adalah yang suka menasihati, yang suka memberikan nasihat seperti yang disebutkan dalam hadis sahih. Agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapakah itu? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang awam dari mereka. Nah, karakter ini menjadikan wanita muslimah senantiasa menasihati saudaranya, tidak menipu, mengkhianati, dan tidak menghindarkan mereka dari kebaikan. Seperti yang ditegaskan oleh ungkapan Jarir bin Abdullah, aku pernah berbaiat, yang isinya,
Aku pernah berbaiat kepada Rasulullah untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Nah, dari hal tadi merupakan penekanan bahwa nasihat merupakan tiang agama dan pondasi yang paling dasar, serta termasuk salah satu syarat sah dan kesempurnaan iman, seperti yang dipahami dari sabda Rasulullah berikut. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, itu poin nomor 6. Selanjutnya poin nomor 7, yaitu senantiasa berbuat baik dan tepat janji kepada saudara-saudaranya. Nomor 8, bersikap lemah lembut terhadap saudaranya. Nah, sikap lemah lembut terhadap saudaranya. Wanita muslimah yang jiwanya disirami petunjuk Islam tidak akan bersifat sombong dan merasa lebih tinggi dari saudara-saudaranya, serta tidak akan bermuka masam, dan yang akan mereka temui dan ketika mereka akan menemui, mereka akan bersikap dengan lemah lembut, penuh kasih sayang dan keakraban, baik dalam mempergaulinya serta bertutur kata yang menyenangkan, seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54, yang membahas tentang sifat orang mukmin, baik bagi laki-laki maupun perempuan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembutlah kepada orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras kepada orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia yang Allah berikan, karunia Allah yang diberikan kepadanya, kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Juga yang disampaikan melalui sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali menjadi penghiasnya, dan tidaklah ia cabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk. Nah, itu poin yang ke-8 ya. Poin yang ke-9, tidak menggunjing mereka. Nah, perihal menggunjing, larangan menggunjing atau menggibah itu, larangan menggunjing atau menggibah itu sudah jelas ya, dilarang oleh Islam, yang dimana diterangkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Ya. Nah, wanita muslimah yang benar-benar bertakwa akan senantiasa menjaga mulutnya dan pembicaraannya yang mengarah kepada pergunjingan. Dia akan memahami petunjuk agamanya bahwa mulut dapat menyeret pemiliknya ke neraka. Nah, hal itu sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang di dalamnya Rasulullah mengingatkan Mu'az bin Jabal seraya memegang mulutnya dan berkata, "Wahai Mu'az, peliharalah mulutmu ini." Maka Mu'az pun bertutur, "Wahai Nabi Allah, apakah kami akan disiksa karena perkataan kami?" Nabi menjawab, "Ibumu kehilanganmu. Bukankah
orang-orang berjalan menuju ke neraka dengan menelungkupkan muka mereka di atas hidungnya karena akibat lidahnya. Nah, itu merupakan hadis yang hadis peringatan Rasulullah kepada Muaz untuk menjaga pembicaraannya gitu ya. Lalu selanjutnya ke-10, berarti dulu ya. Selanjutnya menghindari permusuhan, canda yang menyakitkan, dan ikar janji. Yang ke-11, pemurah dan senantiasa menghormati saudara-saudaranya. Dan yang terakhir, bentar. Yang terakhir, mendoakan saudara-saudaranya dari kejauhan. Wanita muslimah yang jujur, hatinya akan digenangi oleh iman yang akan senantiasa mencintai saudaranya. Karena dia tidak akan lupa yang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan pernah lupa untuk mendoakannya dari kejauhan dengan didasari rasa persaudaraan yang tulus dan hati yang dipenuhi rasa cinta, serta dia juga mengetahui bahwa doa yang seperti ini merupakan doa yang paling cepat dikabulkan karena dipanjatkannya dengan jujur serta perasaan hangat dan tujuan yang luhur yang dipertegas oleh sabda Rasulullah, asra'u du'ai ijabatan doa'u ghaibin li ghaibin, yang artinya doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang yang berada di kejauhan untuk orang yang berada di tempat yang jauh pula. Nah, demikianlah wanita muslimah yang berada di bawah bimbingan Islam akan senantiasa mencintai saudara-saudaranya dan mempererat tali persaudaraan dengan mereka karena Allah. Senantiasa memberikan nasihat dan bersungguh-sungguh untuk memberikan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi mereka. Mencintai mereka seperti mencintai dirinya sendiri, mempertahankan keutuhan tali persaudaraan, dan ikatan yang kuat di antara mereka, tidak akan memutuskan hubungan mereka, dengan mereka tidak meninggalkan saudaranya gitu. Mereka pun akan sangat murah hati dan pemaaf atas segala kekeliruan mereka, serta tidak menyimpan rasa dengki, iri hati terhadap apa yang dilakukan, terhadap kesalahan apa yang dilakukan oleh saudaranya. Sehingga tidak akan heran jika wanita muslimah yang perasaannya telah dimiliki oleh Islam dan kepribadiannya dibentuk oleh yang tadi, berhiaskan dengan sifat-sifat tersebut. Dan itulah mukjizat Islam dalam mendidik manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kapan saja dan di mana saja mereka hidup. Nah, teteh mungkin hanya itu yang bisa Mei sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak kekurangannya. Semoga kita semua bisa mencintai wanita muslim. Semoga kita semua bisa menjadi wanita muslimah yang senantiasa mencintai saudaranya serta teman-temannya. Dan apa yang Mei sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teteh-teteh, terkhusus untuk Mei sendiri. Itu aja, ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mei kembalikan lagi ke Bu Iin. Ya, terima kasih Mei. Amin ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mei bisa kita manfaatkan gitu ya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nggak apa-apa
pelan-pelan aja insya Allah kita pasti bisa gitu ya. Nah, oke Teteh tadi sangat menarik sekali ya pembahasannya. Pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dengan teman kita sendiri gitu ya. Pembahasannya sederhana namun sangat istilah nama banyak membuat kita merenung apakah kita itu sudah jadi teman yang baik untuk teman kita gitu ya. Atau mungkin ada sikap kita yang maksudnya itu tuh kurang baik tapi kita belum sadari kalau itu tidak baik. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Nah, oke Teteh, kita ke sesi selanjutnya yaitu refleksi. Mangga dimulai dari Teh Memei. Ya, bentar, gimana Teh? Refleksi Teh kesimpulan tadi yang yang Teh Memei dapat dari yang disampaikan oleh Meisha apa? Yang aku dapat ya, secara garis besarnya itu ternyata sesama muslim itu apalagi sebagai wanita terhadap teman atau saudara itu harus benar-benar jaga meskipun menjaga akhlaknya gitu. Sebagaimana keadaannya tetap gitu muslimah itu memiliki pribadi yang baik gitu. Itu sih inti besarnya yang aku tangkap. Oke, pribadi yang baik ya Teh ya. Terima kasih Teh Memei. Selanjutnya dari Teh Gina. Mangga Teh Gina. Ya, Masya Allah ya, tentang kewajiban muslimah terhadap saudara dan temannya. Sebenarnya secara garis besar, kewajiban wanita muslimah terhadap saudara dan temannya ini udah kita semua pasti udah tahu ya yang bagaimana cara berbuat baiknya. Cuman apakah sudah bisa melakukannya atau belum, mungkin itu masih jadi PR juga buat kita ya. Karena selama sepanjang hidup itu pasti kita harus terus belajar gitu, pasti ada salah dan benarnya juga. Nah, mungkin tadi yang paling sederhana mungkin ya, yang tadi poin yang tidak menggunjing saudara atau temannya. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin dari banyak poin yang tadi bisa disampaikan bisa kita coba lakukan gitu. Karena kan tadi ya menggibah atau menggunjing itu kan salah satu dosa yang besar juga. Jadi bisa mungkin dari beberapa poin tadi kita lakukan salah satu hal yang kecilnya itu ya jangan menggunjing atau jangan menggibah teman atau saudara kita. Mungkin itu Teh kalau dari saya. Oke, baik Teh. Terima kasih. Iya ya. Ya, nanti saya sampaikan aja di akhir ya. Oke, terima kasih Teh Gina sudah menyampaikan kesan-kesannya, refleksinya. Oke, lanjut ke Teh Eli. Mangga Teh Eli. Teh Eli sepertinya jaringannya bermasalah. Sebentar, kita tunggu dulu. Oke, baik. Sepertinya Teh Eli sudah ada. Mangga Teh Eli. Oke, dengerin deh, udah ngeblok ini. Mohon tersayus Teh. Oke, kedengarannya Teh ya. Oke, tadi Masya Allah ya, bagaimana Islam mengatur semuanya tadi berteman, memberikan wajah yang ceria kepada teman, kemudian juga berteman kalau musuhan nggak boleh 3 hari. Jadi pada dasarnya semua aturan dalam Islam itu adalah satu fondasi yang kuat ya, yang bisa diterapkan dalam setiap aspek di kehidupan kita, termasuk dalam hal pertemanan atau persahabatan. Karena sebenarnya Rasulullah bilang teladan orang mukmin dalam kasih sayang satu sama lain
termasuk kepada teman itu ibarat seperti satu tubuh ya. Jika satu bagian merasakan sakit, maka seluruh tubuh menderita sulit tidur dan demam dan sebagainya. Terus juga dalam pertemanan itu kita berbuat baik kepada teman sangatlah penting. Kenapa dalam pergaulan ini? Karena teman adalah pemberi pengaruh yang kuat ya. Dia terlibat dalam aktivitas kita sehari-hari, maka dari itu teman adalah pemberi pengaruh yang kuat. Jadi luar biasa sekali kalau kita punya banyak teman yang satu visi misi ya ibaratnya. Punya tujuan yang sama yaitu Allah dan Allah gitu ya. Karena teman adalah orang yang cukup sering dilibatkan dalam kegiatan kita sehari-hari, maka pengaruhnya besar gitu ya. Maka nggak aneh kalau ada hadis seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Maksudnya dominannya temannya seperti apa sih? Biasanya dia nggak jauh beda kayak gitu. Nah, terus juga pertemanan yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting sekali ya ketika teman yang saling terhubung ke Allah itu penting sekali gitu. Tadi dia mampu untuk tidak bermusuhan lebih dari 3 hari gitu. Dia nggak akan mampu sebulan, seminggu, karena ada iman dalam dirinya. Masa sih aku kayak gitu terus ke dia gitu kan. Kan kita teman apa gitu. Itu karena ada iman di situ ya, ketika salah satu mengalah. Apalagi tadi katakan bahwa yang pertama menyapa duluan, yang pertama minta maaf duluan, itu yang luar biasa gitu. Dan tentunya teman yang baik ini akan selalu ngebimbing kita di jalan Allah gitu ya. Karena teman yang paling baik itu kalau kita ngelihat wajahnya itu, kita akan teringat sama Allah gitu. Ngedengar kata-kata yang dia ucapin, itu akan nambah wawasan ilmu agama kita. Terus ngelihat gerak-geriknya teman yang baik gitu ya, itu bisa mengingatkan mati kepada kita. Jadi sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah atau teman yang baik gitu ya, adalah orang sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang terbaik terhadap temannya gitu. Dan juga tentunya ketika kita punya teman, dengan segala aturan yang sudah Islam berikan tadi ya, bagaimana etika berteman, terus juga ketika etika beda pendapat sampai bermusuhan gitu ya. Tapi ada solusi akhirnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian bagaimana saling membahagiakan dan tentunya saling menasihati dalam kebaikan ya. Ini juga tentunya mengingat kepada kata-kata Ali bin Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib ya, persahabatan itu adalah anugerah yang besar gitu. Kata Ali bin Abi Thalib, temukan teman untuk dirimu sendiri dari antara saudara seagamamu. Karena mereka bisa jadi harta dunia ini. Bisa jadi harta di dunia ini dan juga di dunia berikutnya gitu. Jadi tidak hanya pertemanan di dunia aja ya, tapi saling mendoakan semoga abadi hingga ke akhirat gitu. Karena dua-duanya terkoneksi, tujuannya saling ngingetin dalam kebaikan dan juga saling mengisi satu sama lain biar imannya terjaga terus gitu. Terima kasih Teh, itu dari saya. Baik, terima kasih Teh Eli. Sangat lengkap sekali dari Teh Eli ya. Ya betul sekali Teteh. Teman itu adalah seseorang yang akan membawa pengaruh besar di hidup kita. Bahkan Rasulullah pun mengatakan gitu ya, kalau kamu ingin melihat karakter seseorang, lihat saja temannya gitu ya. Sampai seperti itu gitu ya, karena di teman itu dalam pertemanan itu akan saling mempengaruhi gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Dan satu hadis juga mengatakan bahwa kita itu akan berteman dengan orang atau dengan ruh-ruh yang serupa. Itu tuh ibaratnya gini. Kita itu punya kecenderungan terhadap sesuatu. Ruh-ruh kita juga punya kecenderungan terhadap sesuatu. Ketika kita
cocok dengan satu teman kita, berarti kita itu ya cocok dengan kebiasaannya, cocok dengan kesukaannya, cocok dengan semuanya. Tapi ketika kita tidak cocok dengan satu teman, berarti ada yang berbeda tuh. Ruh kita juga sudah mengatakan tidak gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya berteman itu apa ya? Pilihan hidup yang harus kita jalani, namun kita juga harus pandai memilah-milih yang mana teman terbaik untuk ruh kita gitu ya. Dalam artian ruh kita juga punya hasrat untuk untuk berteman sehidup sesurga, untuk kembali kepada fitrahnya gitu ya. Nah, tadi betul kata Teh Eli gitu ya. Sebetulnya teman kita di dunia itu satu fungsinya, yaitu untuk mengingatkan kembali kepada Allah. Ketika teman kita istilahnya mah tidak mengingatkan kita kembali kepada Allah, maka kita harus berbenah. Apa yang salah gitu ya, dari kita kah atau dari teman kita kah gitu ya. Bisa jadi gitu tadi hal-hal yang istilahnya mah tidak kita sadari, ternyata itu tuh membawa pengaruh baik atau buruk kepada teman kita. Nah, tadi juga dikatakan bahwa sebetulnya ya, kita itu nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Kita itu sebagai khalifah gitu ya, yang turun di muka bumi. Khalifah kan otomatis hubungannya dengan interaksi dengan sosial gitu ya. Sebagai khalifah tujuan kita cuma satu, saling mengingatkan, saling menjaga, saling menuntun kepada jalan Allah gitu, intinya gitu kan. Jadi sebetulnya kita tuh nggak punya pilihan. Pilihan kita itu satu, ya mengajak, saling merangkul gitu ya. Ketika teman kita istilahnya mah tidak baik untuk kita, bisa jadi kita yang menyerah katanya tuh ya. Bisa jadi kita yang menyerah dengan situasi itu gitu ya, dengan situasi yang itu tuh tadi tuh disampaikan sama Teh Meisya bahwa kita tuh jaminannya surga loh kalau kita nyapa duluan katanya tuh ya. Kalau kita istilahnya berbuat baik duluan, Allah bahkan sampai janjiin surga gitu ya. Nah, artinya apa? Ya, dalam pertemanan itu ada unsur dakwah yang istilahnya mah kita harus sampaikan sebagai seorang teman yang baik. Nah, itu paling ya. Jadi intinya mah mudah-mudahan kita bisa menjadi teman yang memberi manfaat untuk orang lain, dan teman kita juga bisa memberi manfaat yang baik untuk kita gitu. Jadi saling mempengaruhi gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Ya, itu aja mungkin di antara semua kerusakan dalam artian rasa istilahnya hal-hal yang teman kita lakukan kepada kita, sakit hati lah, bermusuhan lah, bentrok lah, dan lain sebagainya, itu mah hal wajar yang istilahnya mah pasti ada di hidup kita, yang itu tuh adalah proses pembelajaran untuk kita gitu ya, untuk mengenal satu dengan yang lainnya. Jangan dijadikan apa ya, sebagai hal yang istilahnya mah mengerikan untuk kita hadapi gitu, tapi jadikan itu tuh sebagai pengalaman hidup yang membuat pengaruh baik untuk kita gitu aja ya. Itu aja mungkin dari saya mah refleksi yang tadi disampaikan oleh Teh Meisya. Nah, Teteh barangkali ada pertanyaan dulu. Oke, sepertinya tidak ada ya, atau sinyal saya yang lup-lup. Oke, Teteh barangkali ada yang mau mengajukan topik diskusi? Boleh nih Teh bertanya. Boleh. Boleh banget, boleh banget. Itu ya. Soal salah satu poin yang tadi ya yang menarik itu, minimal enggak ngegibahin sesama teman atau saudara ya. Iya. Kadang ya kita teh enggak kita tuh aku lah ya.
nggak kerasa gitu ya ngomongin teh gitu. Nah, ketika sadar nih, misalnya teman kita ya, posisinya misalnya teman kita. Kalau kita sadar mah kan langsung stop mungkinnya bisa. Tapi ini misalnya posisinya tuh misalnya teman kita nih lagi ngomongin temennya lagi atau saudaranya atau gimana. Biar kita teh enggak, itu teh ngegibahin gitu. Nah, gimana ya cara untuk memberhentikan, udah jangan apa ya? Kadang agak susah nih Oh iya, untuk siap. gitu. Iya, Teteh paham. Itu Iya, paham. Kayak gitu aja Teh Memei. Oke, baik kalau itu aja. Jadi Teh Memei mengajukan diskusi ya. Bagaimana cara menjaga menahan diri kita untuk tidak gibah dan bagaimana cara mengingatkan teman kita untuk berhenti bergibah. Nah, mangga Teteh sebelum saya jawab, saya mau Teteh dulu yang diskusi ya. Supaya saya tahu nih pemikiran Teteh tuh atau solusi Teteh kayak gimana. Bisa jadi solusi dari Teteh itu terbaik gitu buat kita semua. Mangga, siapa dulu yang mau duluan? Mei dulu mau deh, Bu. Boleh. Kalau jawaban dari Mei ya, solusi emang susah ya kalau misalnya kalau menghindari menggibah itu karena kan kalau cewek mah biasanya topik gitu ya, suka ada topik hangat apa gitu. Jadi kalau udah ngomongin sesuatu teh pasti kemana-mana gitu. Nah, kalau Mei nih, salah satu cara yang pernah Mei lakuin, ganti topik gitu. Kalau misalnya lagi ngomongin si A nih, kita teh tahu itu teh nggak baik gitu. Nah, buru-buru mengalihkan topik pembicaraan gitu. Kalau Mei mah kayak gitu. Itu aja sih, Bu. Oke. Kalau dari cara aku gitu ya. Jadi solusinya mengalihkan topik pembicaraan ketika ada yang berbicara menggibah saudaranya. Oke, terima kasih. Lanjut ke siapa lagi yang mau? Boleh deh, aku teh mau coba. Boleh. Kedengeran ya? Kedengeran deh. Kalau dari aku sendiri gitu ya, pertama emang jangan ikutan. Jadi ya udah gitu, nggak usah ikut-ikutan karena biasanya kan kalau misalnya kitanya bukan tipe orang yang apa ya suka banyak ngobrol gitu, ya udah jangan ikutan. Yang kedua, ya langsung aja kita ingetin, ih nggak boleh ih gibah tahu gitu, istighfar, aku mah gitu aja sih. Mangga yang lain. Oke, baik. Jadi solusi dari Teh Gina langsung to the point ya. Mengingatkan kalau tidak baik ya kita harus berani mengingatkan. Oke, terima kasih Teh Gina. Selanjutnya Teh Eli, mangga. Gibah itu masalah ini ya, kebanyakan perempuan dan kadang nggak sadar kalau itu gibah gitu ya. Kalau saya sih pernah mengalami, maksudnya beberapa kali mengalami, ya betul tadi ya, diingatkan dulu. Pertama kita istighfar dulu ya, walaupun dalam hati kita sebenarnya, oh ini nggak boleh nih, ini gibah. Tadi betul ya, kita pindah topik aja gitu. Misalkan, karena bisa jadi misalkan si A nih ngajakin ngomong si B ke kita gitu ya. Bisa jadi si A itu ingin mempengaruhi kita biar sama-sama nggak suka sama si B gitu. Ada kejadian seperti itu. Tapi tetap kita dengerin dulu misalkan si A mau ngomong. Tapi kita tanggapi langsung dengan berpikiran positif gitu. Siapa tahu si A itu lagi ngajak ngomong ke kita tentang si B itu mau ngajakin kita buat nggak suka juga sama si B gitu misalkan gitu.
Tapi tetap kita dengerin dulu, tapi jangan lama-lama ya, maksudnya, ambil poinnya, lagi ngomongin si ini. Kita balas dengan, pendapat yang positif gitu ya. Kalau kita orangnya, kita sebutin aja kebaikan orang yang lagi dia omongin gitu. Terus kita bilang, udah ngomongin yang lain gitu ya, pindah topik seperti itu gitu. Dan kita bilang, udah nggak seru ngomongin dia, mending atau kita mungkin lebih ngajak, lebih nanya duluan ngomongin orang yang tadi datang ke kita, kamu gimana? Jadi bener-bener harus ngalihin topik gitu. Makasih ya Teh. Oke, baik Teteh. Terima kasih ya tadi caranya bertahap kalau Teh Eli ya, diingatkan dulu baru terus berpikiran positif, mengalihkan pada pembicaraan positif. Oke. Baik, terima kasih Teteh. Sekarang tambahan dari saya. Kita definisikan dulu gibah ya. Gibah itu apa? Gibah itu adalah mengatakan hal atau sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya sendiri. Ketika kita berbicara sesuatu yang saudara kita tidak suka, itu namanya gibah. Sedangkan kalau kita membicarakan maksudnya gibah itu mengatakan atau membicarakan yang tentang saudara kita dan saudara kita tidak menyukainya, tapi ada dalam diri saudara kita, itu namanya gibah. Sedangkan kalau kita mengatakan sesuatu yang ada pada saudara kita dan itu tidak ada pada saudara kita, itu namanya fitnah. Jadi sebetulnya ya, kalau dilihat dari definisi, kita itu benar-benar istilahnya mah salah fatal, nggak salah atau benar yang ada di dalam diri teman kita juga itu salah diungkapkan. Jadi solusi terbaik dari Rasulullah yaitu diam, perbanyak diam. Mohon mangga Teh Meisha, Teh Memeh, ya harus lebih banyak diam. Nah, terus kemudian bagaimana sih cara-cara untuk menghindari gibah? Untuk orang-orang yang sebetulnya ya, kita tuh dilematik gitu ya. Sebetulnya fitrah kodratnya wanita itu berbicara gitu ya. Tapi kadang-kadang pembicaraan kita itu tidak berisi dalam artian receh gitunya. Receh dalam artian membicarakan sesuatu yang itu tuh bukan hak kita. Satu sisi kita itu butuh berbicara ya, tapi satu sisi kita itu suka melampaui batas dari pembicaraan kita. Nah, betul tadi kata teteh gitu ya. Cara solusinya itu pertama kita harus tahu dulu ya, teteh ini tuh apa nih maksud ngomong sama kita tuh ngapain. Jangan-jangan, punten ya teteh, lebih bahaya lagi gitu ya, ketika kita mendengarkan saudara kita membicarakan keburukan orang lain kepada orang lain yang tidak bijaksana. Jadi, kita dengarkan dulu aja apa sebetulnya tujuannya. Nah, ketika kita tahu maksudnya apa nih, bisa jadi mungkin mengeluh gitu ya, mengeluh atau gimana, kita bisa anggap dia sedang bercerita menumpahkan emosinya. Nah, karena apa, teteh? Punten. Wanita itu selalu selalu bermasalah dengan stres gitu. Stres yang diakibatkan oleh pemikirannya sendiri yang kadang-kadang itu tuh pemikirannya tuh salah gitu, nggak ada dasarnya. Nah, kita sebagai teman, tugasnya adalah menampung dulu, setelah menampung adalah memfilter. Apa yang benar, apa yang salah. Tadi betul sama Teh Gina, betul kata Teh Heli, betul kata Meisha. Setelah kita memfilter, kita bisa masukkan kata-kata positif. Kata-kata positif misalnya kayak gimana? Nggak mungkin kayak gitu, kayaknya mah mungkin maksudnya seperti ini. Jadi kita alihkan saja. Jadi gini, satu sisi kita menolong saudara kita yang istilahnya mah sedang kesel gitu kan. Biasanya gibah itu karena kesel, karena nggak ada kerjaan, karena apa? Istilahnya healingnya. Satu sisi juga kita mengarahkan pemikiran itu tuh jadi kayak yang apa ya? Kayak dibantai, kayak dibantah gitu. Nggak gitu kok, begini. Nah, mungkin kayak gitu. Tapi kalau
orangnya adalah orang yang istilahnya mah udah terbangun watak gibahnya. Nah, menurut saya perlu kita jauhi, perlu kita hindari, dan bahkan perlu kita ingatkan itu tuh gibah gitu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Tapi betul juga, kadang-kadang yang namanya wanita itu, apalagi kalau lagi emosi ya, nggak sadar diri kalau kita tuh sedang membicarakan orang lain gitu ya. Nah, makanya itu bukan salah satu, memang manusia itu nggak ada yang sempurna. Nah, makanya apa? Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk beristighfar. Nah, teteh-teteh, mungkin ini perlu ya teteh-teteh, coba dibiasain ya, membiasakan menggunakan afirmasi positif di pagi dan di malam hari gitu ya. Makanya sebaik-baiknya manusia kan adalah yang lebih baik dari hari kemarin. Nah, salah satu langkah untuk memperbaiki diri kita yaitu dengan muhasabah. Muhasabah di apa? Di pagi dan di malam hari. Ketika pagi hari kita sebagai manusia nih harus terbiasa dengan merencanakan sesuatu. Nih, kalau ketemu orang kayak gini harus gimana? Kalau ketemu kayak gini harus kayak gimana? Jadi direncanakan. Nah, ketika rencana kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, istilahnya mah kita terbawa suasana gibah gitu ya. Nah, itu tuh harus ada dievaluasi lagi. Mungkin kalau sadar saat itu juga. Kalau nggak sadar mungkin malam hari sebelum kita tidur, sambil kita berdoa sama Allah untuk tidur gitu ya, kita tuh inget-inget lagi tadi tuh kejadian apa saja sih yang istilahnya mah yang membuat kita tuh tidak lebih baik dari hari kemarin. Nah, kemudian istighfar. Oh iya, nah diperbaiki aja kayak gitu. Jadi maksudnya kita tahu ya, kita punya sisi negatif dari diri kita gitu ya, tuh suka nggak sadar gibah. Tapi kita juga punya peluang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Dengan cara ya introspeksi diri, apa saja sih yang sudah kita lakukan hari ini gitu. Apa saja yang harus diperbaiki besok gitu ya. Terus tadi menghadapi orang-orangnya kita juga harus lihat dulu orang itu tujuannya apa? Apakah dia cuma menumpahkan emosinya? Apakah dia memang udah terbiasa dengan gaya yang seperti itu gitu ya. Kita punya pilihan untuk memilih, kita mau dengarkan tapi kita tuntaskan istilahnya mah kasih afirmasi positif, atau kita jauhi sajalah orang yang seperti itu mah, atau ingatkan gitu ya. Seperti itu mungkin teteh-teteh dari saya mah. Kayak yang enak ya ngomong ya, padahal mah mungkin di sisi saya juga ada sisi-sisi yang tidak baiknya gitu ya. Itu aja mungkin teteh-teteh, barangkali ada yang mau ditambahkan? Enggak, Bu. Memang enggak. Cukup. Oke, kalau cukup dari Teh Gina dan Teh Eli? Oke, cukup. Cukup. Cukup, Teh. Oke, alhamdulillah kalau cukup. Alhamdulillah tepat waktu ya. Jam 20.28. Teteh-teteh, terima kasih untuk hari ini ya. Alhamdulillah semakin kita belajar, ternyata semakin kita banyak hal yang ternyata kita banyak diingetin nih gitu ya di pembelajaran halaqah ini tuh ya. Nah, teteh-teteh terima kasih atas partisipasi dan semangatnya dalam kegiatan halaqah ini. Saya mengingatkan kembali, jangan lupa yang setoran hafalan surat Al-Mulk-nya ya. Sekarang surat Al-Mulk ayat 1-7 kalau nggak salah ya. Yang udah store punten belum bisa di cek hari ini gitu ya, karena masih ada hal lain yang perlu dicek juga gitu ya. Jadi sok kalau mau store aja gitu ya teteh-teteh. Mangga, itu aja mungkin dari saya. Kalau misalkan tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita tutup dengan bentar, sebelum kita tutup, mengingatkan untuk minggu depan. Oh iya, Teh Ilsa, minggu depan Teh Ilsa, terus kemudian Teh Gina. Oke, baik ya. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf teteh-teteh apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.